Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Marlina, kelas A1 BK 2017 dengan NIM 17010058. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Gida Kadarisma, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Implementasi Konseling Individual melalui Teknik CBT terhadap Resiliensi Siswa Broken Home kelas 8 SMP Negeri 9 Cimahi. Dalam bab 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai broken home. Apa sih itu broken home? Broken home itu merupakan kondisi keluarga yang mengalami perpecahan akibat dari percecokan, perselingkuhan, dan masih banyak lagi. Perceraian ini juga sering kerap terjadi di kalangan masyarakat. Tentunya, dalam perceraian ini, anak akan menjadi korban dari korban perceraian ini, yang akan mengakibatkan terjadinya perpisahan antara anak dan orang tua. Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya akan berpengaruh terhadap masa depannya, baik dari masa depannya maupun terhadap perkembangannya. Korban perceraian ini juga akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga ancaman pada anak yang akan berdampak buruk pada perkembangannya. Terkadang, banyak orang tua yang lebih mementingkan egonya ketimbang dari dampak perceraian yang mereka lakukan. Mereka mengalami jalan pintas menyelesaikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku yang ditunjukkan anak broken home. Nah, ini tuh terjadi di SMP Negeri 9 Cimahi, di mana di sana itu terdapat beberapa anak yang mengalami perubahan sikap. Contohnya seperti anak yang dulunya pintar, aktif, atau tidak pernah membuat ulah, namun ketika adanya masalah keluarga ini, dia mengalami perubahan sikap. Perilaku yang ditunjukkan dari anak tersebut itu beragam, seperti sering membuat ulah di kelas, mengisolasi diri, sering tidak masuk sekolah, sering terlambat, dan bahkan ada yang keluar sekolah. Hal ini pun perilaku yang ditunjukkan oleh siswa menunjukkan bahwa mereka mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan motivasi belajar pada anak itu. Selanjutnya yaitu ada contoh anak yang dapat resiliensi. Yaitu yang pertama, anak yang mampu resiliensi dalam menanggapi masalahnya, yaitu anak yang menghadapi masalahnya itu dengan bangkit dari masalahnya, dengan tidak mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, anak yang menghadapi masalah tersebut bisa menangani masalah atau menanggapi masalahnya secara baik dengan tidak dan juga tidak mempengaruhi perilakunya. Yang ketiga, juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang keempat, yaitu selalu berpikir rasional. Selanjutnya ada penanganan yang diberikan kepada anak broken home, yaitu menggunakan konseling individual, di mana konseling individual ini merupakan salah satu pemberian bantuan yang secara perseorangan atau secara langsung. Konseling individual ini juga merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada konseli dengan tujuan untuk membantu dalam penyelesaian masalahnya atau pengentasan masalahnya yang sedang dihadapi oleh anak broken home. Di mana dalam layanan ini guru BK dapat lebih dekat dengan konseli dan juga dapat lebih menggali informasi lebih dalam sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi konseli.
Selanjutnya yaitu ada tekniknya, itu menggunakan teknik CBT. Teknik CBT ini merupakan suatu cabang psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah proses pola pikir seseorang yang mengalami masalah, di mana dalam terapis ini akan bertatap muka secara langsung dengan konselor atau terapisnya untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Setelah itu konseli atau konselornya akan bekerja sama untuk mengubah pola pikir dan perilaku konseli sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai bab satunya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2-nya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi. Implementasi itu merupakan, menurut Nurdin Usman 2002, berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi ini bukan sekedar aktivitas saja, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana agar tercapainya tujuan kegiatan. Selanjutnya ada pengertian layanan konseling individual. Menurut Prayitno 2004 berpendapat bahwa konseling yang dimaksud sebagai pelayanan yang khusus dalam hubungan langsung secara tatap muka antara konselor dan konseli. Dalam hubungan itu, masalah konseli dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatannya sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah konseling. Selanjutnya ada tujuan layanan konseling individual, yaitu dari tujuan layanan konseling individual ini merupakan suatu bantuan yang diperuntukkan oleh konseli yang menangani masalah pribadi. Menurut Willis di sini tahun 2014 berpendapat bahwa konseling individual bertujuan untuk memudahkan perkembangan individu untuk kedepannya, agar konseli bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada fungsi layanan konseling individual. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2003, pelayanan konseling mengenai jumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan untuk semua konseli, yaitu yang pertama fungsi pemahaman atau understanding function, yang kedua ada fungsi pencegahan atau preventive function, yang ketiga yaitu ada fungsi pengentasan atau curative function, yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu development and preservative, dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Teknik dalam layanan konseling individual ini menurut Sofyan S. Willis tahun 2010 ada beberapa teknik konseling yang dapat digunakan dalam konseling individual ini. Yang pertama ada perilaku attending, yang kedua empati, yang ketiga refleksi, yang keempat eksplorasi, yang kelima menangkap pesan utama atau phrasing, yang keenam bertanya untuk membuka pertanyaan atau open question, yang ketujuh bertanya bertutup atau closed question, yang kedelapan dorongan minimal atau minimal encourage, yang kesembilan atau yaitu interaktif, yang ke-10 mengarahkan atau directing, yang ke-11 yaitu menyimpulkan sementara summarizing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan layanan konseling individual. Dalam tahapan ini menurut Sofyan Willis tahun 2010, proses konseling individual ini terdapat
tiga tahapannya, itu yang pertama ada tahapan awal, yang kedua ada tahapan inti atau tahapan kerja, yang ketiga ada tahapan akhir atau tahapan tindakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan awal terlebih dahulu. Tahapan awal ini merupakan kegiatan yang dimulai sejak konseli menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan konseli menemukan inti masalah dari konseli itu. Nah, dalam tahapan awal ini, yang pertama membangun hubungan konseli yang melibatkan konseli mampu menjadi keberhasilan konseli itu sendiri. Yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan konseli mengenai masalah konseli. Yang ketiga yaitu membuat penaksiran dan penjajakan, berusaha menaksir kemungkinan masalah yang dialami konseli, yang merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi konseli dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalahnya. Yang keempat yaitu ada menegosiasikan kontrak, yaitu membangun perjanjian antara konselor dan konseli yang berisikan kontrak waktu, kontrak tugas konselor, dan yang terakhir konselor dan konseli menjalin kontrak kerjasama dalam proses konseling itu terbina dan atas tanggung jawab bersama antara konselor dan konselinya, sehingga dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling ini dapat berjalan dengan sesuai prosedur dalam konseling itu sendiri. Yang kedua yaitu ada tahapan inti dalam konseling individual ini, yaitu tahapan inti atau tahapan kerja ini. Setelah tahapan awal dilaksanakan dengan baik, maka proses konseling individual selanjutnya adalah memasuki tahapan inti. Pada tahapan inti itu yang pertama ada terdapat 3 dalam tahapan inti ini, yaitu yang pertama menjelajahi dan mengeksplorasi masalah konseling secara lebih dalam. Yang kedua, konselor melakukan reassessment atau penilaian kembali bersama-sama konseli, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi konseli. Yang ketiga yaitu menjaga agar hubungan konseli dengan konseling tetap terpelihara sehingga tercapainya tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada tahapan akhir atau tahapan tindakan. Pada tahapan akhir ini, konselor diharapkan mampu membantu konseling membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan terhadap kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya, mengevaluasi proses jalannya hasil konseling, menilai segera dan membantu perjanjian untuk pertemuan berikutnya untuk dilakukannya evaluasi setelah selesai konseling, ya, yang dapat nantinya konselor mengetahui bagaimana perkembangan konseli setelah dilakukan konseling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian tentang pendekatan tekniknya, yaitu terapi CBT. Nah, pengertian dari pendekatan terapi CBT ini menurut Blake Chiron tahun 2010 bahwa CBT ini merupakan pendekatan konseling yang dirancang untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang dalam masalah yang dihadapi oleh konseli. Di sini juga ada menurut oleh Dick dalam Nandang 2009 mengungkapkan bahwa kognitif behavioral therapy merupakan pendekatan dengan jumlah prosedur yang spesifik yang terpacu pada proses dari terapi itu sendiri, fokus dari persepsi, kepercayaan, dan pikiran. Sedangkan menurut Corey 2012 merupakan pendekatan terapi yang menitik beratkan pada restrukturasi atau pembenahan kognitif individu yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan baik dari
secara fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari terapi CBT. Di sini ada menurut Umar Jody tahun 2003 itu berpendapat bahwa teknik ini mengajar individu untuk menentang pikiran-pikiran konseli yang salah terhadap mempersepsikannya dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling dalam CBT ini, yaitu yang pertama ada ketika konseling menyadari beberapa pikiran yang tidak rasional dan tidak sehat pada dirinya, bukan berarti secara otomatis perilakunya bisa berubah. Namun dalam hal ini membutuhkan juga menggunakan teknik tidak hanya pada satu teknik saja, tapi bisa menggunakan beberapa teknik, yaitu bisa menggunakan relaksasi dan journaling. Yang kedua ada eksperimen atau eksperimen perilaku, yaitu dalam eksperimen perilaku yaitu untuk mengetes cara berpikir seseorang yang memberikan bukti objektif tentang cara berpikir mana yang lebih baik. Yang ketiga yaitu rekaman evaluasi pikiran, yaitu untuk mengetes seberapa valid cara berpikir konseli pada saat menilai permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu rekaman evaluasi, yaitu pikiran membantu mengubah pikiran yang asalnya irasional menjadi lebih rasional dan logis. Eksperimen ini juga merupakan bantuan yang untuk merubah keyakinan irasional sehingga konseli dapat mengubah perilakunya dan juga pikirannya. Yaitu yang kelima, menjadwalkan kegiatan yang menyenangkan terhadap permasalahan yang dihadapi konseling. Yang keenam yaitu disentrasikan sistematik, yaitu merupakan tindakan konselor dalam menangani masalah konseli, yaitu dengan cara mengenal, memahami masalah inti dari permasalahan yang menjadi sumber masalah konseli. Dan yang ketujuh yaitu impulsif, yaitu mengarahkan konseli untuk membayangkan situasi stimulus yang mengancam secara berulang-ulang karena dilakukan secara terus-menerus dan konsekuensi menakutkan. Maka diharapkan kecemasan konseli itu dapat terreduksi. Yang kedelapan, yang terakhir ini yaitu adalah homework atau PR, merupakan pemberian pekerjaan rumah untuk mempraktikkan teknik yang sudah dipelajari dalam konseling CBT ini selama proses konseling berlangsung. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah konseling terapi CBT ini. Yaitu yang pertama ada berdiskusi dengan konseli tentang apa yang sedang dialaminya. Yang kedua yaitu menanyakan perasaan yang sedang dirasakan saat ini. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan dari terapi CBT ini. Yang ketiga yaitu konselor memfokuskan pada permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Yang kelima yaitu menyuruh konseli untuk mengerjakan hal-hal yang mendukung dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keenam yaitu konselor meninjau pekerjaan rumah yang sudah diberikan kepada konseli. Setelah saya tadi menjelaskan mengenai terapi CBT, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kajian tentang resiliensi. Pengertian resiliensi ini merupakan menurut Karen Revick dan Andrew tahun 2002 berpendapat bahwa tentang resiliensi adalah kapasitas untuk merespons secara sehat dan produktif
ketika dihadapkan dengan kesengsaraan atau trauma, yang intinya mengelola stres sehari-hari dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada menurut Suwarjo tahun 2008 memandang daya lentur resiliensi sebagai kapasitas anak untuk menangani secara efektif berbagai tekanan, mengatasi tantangan hidup sehari-hari, bangkit kembali dari permasalahannya, kekecewaan, kesalahan-kesalahan, trauma, suasana yang aversif untuk mengembangkan tujuan-tujuan yang jelas dan relatif untuk memecahkan masalah, berinteraksi secara nyaman dengan orang lain, serta memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan penuh hormat dan bermartabat. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek resiliensi. Menurut Revik dan Stites tahun 2002 menjelaskan tujuan kemampuan yang membentuk resiliensi yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada emotion regulation, yang kedua impulsive control, yang ketiga optimisme, yang keempat casual analysis, yang kelima empati, yang keenam self-efficacy, dan yang ketujuh ada reaching out. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi. Menurut Emerald tahun 2006, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama ada faktor individual, yang kedua ada faktor keluarga, dan yang ketiga ada faktor komunitas. Yang pertama yaitu faktor individual. Faktor individual ini yang mempengaruhi konsep dirinya, kognitifnya, dan harga diri serta kompetensi sosial yang dimiliki individu. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga ini meliputi dukungan dari orang tua, bagaimana orang tua cara mengasuh memperlakukan anaknya. Yang ketiga yaitu faktor komunitas. Yaitu faktor komunitas ini meliputi kemiskinan dan keterlibatan kesempatan kerja. Selanjutnya ada indikator resiliensi. Manusia mempunyai 1000 cara dalam mengatasi masalah, namun tidak semua manusia bisa mengatasi masalah dengan semudah yang dipikirkan. Tentunya dalam hal ini ada sebagian orang yang masing-masing kesulitan dalam mengatasi masalah hidupnya. Menurut Suwarjo tahun 2008 memandang daya lentur resiliensi sebagai kapasitas anak untuk menangani secara efektif berbagai tekanan, mengatasi tekanan dalam hidupnya sehari-hari, bangkit kembali dari kekecewaan, kesalahan, trauma, dan suasana aversif, serta untuk mengembangkan tujuan-tujuan yang jelas dalam realistis untuk memecahkan masalah yang berinteraksi secara nyaman dengan orang lain, serta memperluaskan diri secara orang lain dengan penuh hormat dan bermartabat. Setelah saya menjelaskan mengenai bab 2, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya akan lakukan di SMP Negeri 9 Cimahi di Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, petugas bimbingan dan konseling, guru, dan siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Cimahi. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah implementasi konseling individu dengan pendekatan terapi CBT terhadap resiliensi siswa broken home. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu metode naturalistik. Menurut Sugiono tahun 2005 berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara ilmiah yang di mana penelitian merupakan instrumen kunci.
Menurut Suharsimi tahun Arikunto 2007 2002 berpendapat bahwa naturalistik merupakan proses penelitian yang terjadi secara alamiah dalam situasi normal yang menekan kepada deskripsi secara alami. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono tahun 2009 berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan dilakukan dengan cara pada natural setting, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak beroperasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Ridwan tahun 2020 berpendapat bahwa metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis observasi. Menurut Rianto tahun 2004, jenis-jenis observasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga ada observasi sistematik, yang keempat ada observasi non-sistematik, dan yang kelima ada observasi eksperimental. Selanjutnya ada wawancara. Menurut Rianto tahun 2010 berpendapat bahwa wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan penyelidik, subjek maupun responden. Sedangkan menurut Afudin tahun 2009 berpendapat bahwa wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan langsung kepada responden untuk menggali informasi dari responden. Selanjutnya ada dokumentasi. Menurut Arikunto tahun 2006 berpendapat bahwa dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku kasus, data-data siswa, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan hal-hal yang menyangkut tentang peserta didik. Sedangkan menurut Rianto tahun 2012 berpendapat bahwa metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya yaitu ada keabsahan data. Menurut Melong tahun 2010 berpendapat bahwa analisis data adalah suatu proses yang akurat dan terperinci agar mempermudah menentukan tema serta memutuskan hipotesis. Hal ini juga merupakan usaha untuk memberikan aturan terhadap tema dan hipotesis tersebut. Dalam menemukan keabsahan data ini juga menggunakan teknik seperti yang pertama itu memperpanjang observasi, yang kedua ketekunan pengamatan, yang ketiga yaitu ada triangulasi. Yaitu triangulasi ini menggunakan sebagai keabsahan data, maka triangulasi dipakai untuk menggunakan sumber, metode, teori, serta pengamatan. Triangulasi ini juga menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dengan mewawancari lebih dari satu objek agar mendapat data yang berbeda. Ada teknik analisis data. Di sini ada teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, mengetahui hasil dari yang akan dianalisis. Nah, analisis ini nantinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono tahun 2010 berpendapat bahwa analisis adalah suatu menyusun data secara sistematis yang memperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara ini, menganalisis data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan diperoleh untuk membuat kesimpulan, sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya ada reduksi data. Nah, reduksi data ini merupakan yang diperoleh dari lapangan, jumlah yang cukup banyak untuk maka perlu catatan secara teliti dan terperinci. Semakin lama penelitian di lapangan, maka sejumlah datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit-rumit. Untuk itu perlu segera dilakukannya analisis. Sehingga data melalui reduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pentingnya. Selanjutnya ada penyajian data. Data yang diperoleh dari kategori sebagai pokok permasalahan yang dibuat dalam bentuk matrik. Hal ini sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagian hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya. Selanjutnya ada penyimpulan dan verifikasi, yaitu dalam kegiatan ini merupakan langkah-langkah lanjutan dari reduksi data, dan menyajikan kegiatan ini juga disajikan dengan sistematis. Kesimpulan pada tahapan awal biasanya kurang jelas. Pada tahapan-tahapan selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara akan diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi triangulasi yaitu sumber data dan metode diskusi tempat sejawat dan pengecekan anggotanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan proposal penelitian ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.